Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Rahman, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwangi Tasikmalaya, dengan nomor pokok mahasiswa 203507059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan politik di era reformasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pembangunan politik. Di sini saya mengambil masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, kita mulai saja. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden. Untuk periode pertama bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan periode kedua bersama Wakil Presiden Budiono. Kebijakan politik yang dibuatnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode. Yang pertama Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan yang kedua Kabinet Indonesia Bersatu 2. Catatan dan refleksi 2 periode kepemimpinan tahun 2014 ini mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan benar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukannya, di antaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS, kemudian pendidikan wajib 12 tahun, lalu pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama kasus Senturi, yang kedua kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ketiga kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, yang kelima kasus sekretariat gabungan, kemudian isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supanji, kemudian konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nah, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berhasil memenuhi sejumlah capaian, diantaranya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat. Apresiasi harus diberikan terhadap kerja keras Pak SBY. Berbagai terobosan dan kerja kerasnya dalam menyukseskan setiap pembangunan infrastruktur dengan melibatkan semua komponen ditunjukkan pemerintahan SBY. Pada tahun 2011, pemerintah telah melakukan pembangunan dengan dikemas dalam MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan 6,23%, sedangkan tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,78%. Pertama, infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, infrastruktur dalam rangka ketahanan pangan dan penyediaan air baku, dan ketiga, infrastruktur pemukiman meliputi penyediaan air minum serta sanitasi berbasis masyarakat. Pemerintahan SBY juga telah berhasil menyelesaikan jalan nasional, yaitu jalan nasional dan strategis nasional sepanjang 15.519 km dengan perincian jalan nasional sepanjang 3.942 km dan jalan strategis nasional sepanjang 11.577 km. Hasilnya, jalan nasional meningkat pada tahun 2004, yakni 34.628 km menjadi 38.570
dan jalan strategis nasional sepanjang 11.577 km merupakan jalan baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya lintas selatan Jawa Timur, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua. Ada juga jalan tol telah dibangun pemerintah seperti tol di Bali Mandara, Semarang Solo, jalan tol Kanci Pejagan, jalan tol Surabaya Mojokerto. Hasilnya 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan signifikan dari 370.523 km pada tahun 2004 menjadi 508.968 km pada tahun 2013. Jadi total peningkatan yakni 135.445 km. Selain itu, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air, di bawah pemerintahan beliau telah membangun waduk dan jaringan irigasi. Pada bidang pemukiman, pemerintah telah membangun PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 10.066 desa serta SANIMAS sanitasi berbasis masyarakat di 2.305 kelurahan. Pemerintah juga telah membangun infrastruktur di pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan atau PPIP yang telah dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2013 yang telah menjangkau 62.895 desa. Program PAMSIMAS dan SANIMAS merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan target MDGs tahun 2015. Masih banyak keberhasilan yang telah dicapai era pemerintahan Pak SBY. Semua itu sudah dirasakan oleh rakyat. Semua itu hasil kerja keras pemerintah dan rakyat yang saling bahu-membahu membangun negeri ini. Kita semua berharap pemerintahan baru yang dipimpin Bapak Joko Widodo bisa melanjutkan terobosan baru dalam pembangunan infrastruktur. Kita harapkan pemerintah Jokowi dapat memberikan inovasi yang baru seperti dilakukan oleh Pak SBY. Tentunya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi utamanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.